Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam ini, kita akan menyelami kisah kelam yang pernah mengguncang Jakarta pada tahun 1960-an. Sebuah tragedi berdarah yang membuat nama seorang wanita menjadi legenda mengerikan di wilayah Kebayoran Baru. Dialah Aminah, yang kemudian dikenal sebagai Dracula Kebayoran Baru. Sebuah kisah nyata yang tak hanya dipenuhi darah dan pembunuhan, tapi juga kegilaan dan obsesi terhadap kekayaan. Mari kita mulai kisahnya. Pada pertengahan tahun 1960-an, Jakarta sedang tumbuh pesat. Wilayah Kebayoran Baru dikenal sebagai kawasan elit yang mulai ramai dengan para pedagang sukses dan masyarakat kelas menengah ke atas. Di sanalah tinggal seorang wanita bernama Aminah, pedagang perhiasan dan barang-barang mewah. Tubuhnya kecil, namun penampilannya selalu rapi dan menawan. Kulitnya bersih, wajahnya manis membuat banyak laki-laki jatuh hati. Namun di balik senyumnya yang lembut, ternyata tersembunyi sesuatu yang gelap. Sesuatu yang bahkan polisi kala itu tidak pernah bayangkan. Tanggal 21 Januari tahun 1966 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga Jakarta. Sebuah jasad perempuan ditemukan mengambang di sungai. Tubuhnya termutilasi dengan kondisi mengenaskan. Bagian tubuhnya terpisah dan wajahnya sulit dikenali. Setelah dilakukan penyelidikan, tim forensik berhasil mengidentifikasi korban. Korban itu adalah Nay Siti Hasnah, seorang wanita yang dikenal sebagai teman dekat Aminah. Kabar ini langsung menyebar cepat. Media kala itu menyebutnya sebagai pembunuhan paling sadis di awal tahun ke-1966. Polisi pun langsung bergerak cepat. Mereka mendatangi rumah Aminah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat didatangi, Aminah tidak melawan. Dengan tenang, ia menyerahkan diri dan justru mengakui perbuatannya. Yang mengejutkan, ia berkata, "Saya melakukannya karena bisikan setan." Polisi sempat mengira Aminah sedang berhalusinasi, namun pengakuannya tak berhenti di situ. Aminah mengatakan bahwa ia sedang mempelajari ilmu spiritual dari seorang guru bernama Edi. Menurutnya, sang guru memerintahkannya untuk membunuh 25 wanita dan 3 bayi agar ia bisa hidup kaya raya. Namun penyidik tidak langsung percaya. Mereka terus menggali keterangan Aminah, dan dari sanalah terungkap rahasia yang jauh lebih kelam. Saat diperiksa lebih lanjut, Aminah tanpa sadar menyebut nama lain. Nah, Mangku Siswoyo. Dia kubunuh di bawah pohon mangga di rumah lamaku. Polisi segera menuju lokasi yang disebut Aminah. Di halaman rumah tua itu berdiri sebuah pohon mangga besar. Di bawahnya, tanah terlihat agak berbeda, sedikit lebih gembur daripada sekitarnya. Ketika digali, tim kepolisian menemukan tulang belulang manusia yang kemudian dipastikan sebagai tulang milik Mangku Siswoyo. Temuan ini membuat kasus semakin jelas. Aminah bukan hanya pembunuh biasa, ia adalah pembunuh berantai. Setelah ditemukannya bukti-bukti itu, polisi kembali bertanya pada Aminah, apakah masih ada korban lain selain Nay Siti Hasnah dan Nay Mangku Siswoyo? Aminah hanya tertawa pelan, kemudian menjawab sambil tersenyum, masih banyak, termasuk 3 anak angkatku sendiri, Sumarni, dan beberapa lainnya.
Suasana ruang interogasi langsung mencekam. Polisi yang hadir saat itu mengaku merinding mendengar cara Aminah berbicara. Nada suaranya datar, matanya kosong, namun bibirnya terus menampilkan senyum yang dingin. Beberapa saksi bahkan mengatakan, Aminah tertawa histeris saat menceritakan bagaimana ia memutilasi korbannya. Satu persatu, tawa yang membuat siapapun yang mendengarnya tidak akan bisa melupakannya seumur hidup. Melihat perilakunya yang aneh dan tidak stabil, pihak berwajib membawa Aminah ke ahli kejiwaan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Aminah mengidap gangguan kepribadian berat, yaitu hipertensi eksploitif. Artinya, dalam keadaan terdesak atau tertekan, ia bisa melakukan tindakan ekstrem demi memuaskan egonya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Namun meski ada gangguan mental, tindakan sadis Aminah tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab hukum. Ia sadar saat melakukan aksinya, dan sebagian besar pembunuhan dilakukan secara terencana. Media kemudian memberi julukan Dracula Kebayoran Baru kepada Aminah. Julukan ini muncul karena cara pembunuhannya yang brutal, dan karena rumor bahwa ia sering meminum darah korbannya dalam ritual spiritualnya. Meski belum terbukti sepenuhnya, kabar itu membuat masyarakat semakin takut. Rumah Aminah di Kebayoran Baru pun menjadi tempat terlarang yang tak seorang pun berani datangi, bahkan bertahun-tahun setelah kasusnya selesai. Kisah Aminah, si Dracula Kebayoran Baru, menjadi salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Ia membuktikan bahwa terkadang wajah yang tampak lembut bisa menyembunyikan sisi tergelap manusia. Antara obsesi, keserakahan, dan kegilaan, Aminah terjebak dalam labirin dosa yang ia ciptakan sendiri. Kini, nama dan kisahnya tinggal menjadi legenda kelam yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dan hingga malam ini, sebagian warga Kebayoran Baru masih percaya bahwa di rumah tua yang pernah ia tinggali, arwah para korbannya masih gentayangan menuntut balas. Jika kamu suka kisah nyata penuh misteri seperti ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, tidak semua wajah manis itu suci. Kadang, justru di balik senyum yang paling lembutlah tersimpan jiwa paling gelap.